Shalom saudaraku dimanapun Anda berada. Saat ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari bersama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini, yang terambil dalam kitab Lukas 22 ayatnya yang ke-39 hingga ayatnya yang ke-44. Lukas pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-39 hingga ayatnya yang ke-44 di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini bertolak dari ayatnya yang ke-42. Dari ayatnya yang ke-42 yang berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Dari ayat ini kita mau merenungkan dalam satu judul perenungan, yaitu berdoa seperti Yesus. Saudaraku, dimanapun kita berada, kita mengetahui bahwa uang itu memiliki dua sisi, ya. Uang itu memiliki dua sisi. Kalau dia hanya memiliki satu sisi dan di belakangnya tidak ada sisinya yang lain, maka uang itu tidak berharga. Uang itu tidak dapat dipakai. Uang itu tidak bernilai, karena uang harus memiliki dua sisi. Ya, jadi sisi depan maupun sisi belakang, sehingga dapat dikatakan uang itu menjadi uang yang sah. Nah, seperti juga uang yang memiliki dua sisi ini, kita melihat di dalam doa Tuhan Yesus pada waktu berada di Taman Getsemani, di dalam ayatnya yang ke-42 dari pembacaan kita, ketika dia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Di sini Yesus juga di dalam doanya, doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani ini memiliki dua sisi. Jadi pada saat itu, di jam-jam terkelam di dalam hidup daripada Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia, pada malam sebelum kematiannya, pada waktu itu Yesus berdoa dengan doa yang ada di ayat 42 tadi yang kita baca. Di sini mau menyatakan bahwa ketika Kristus berdoa dan dia berkata, "Ambillah cawan ini," itu merupakan doa yang sangat-sangat jujur. Dia mengucapkan kerinduannya. Ini kerinduannya adalah, "Inilah yang aku mau," yaitu sekiranya mungkin, ya, cawan ini ambillah cawan ini daripadaku. Jadi ini merupakan kerinduan dari dirinya. Inilah yang aku mau. Ya, kemudian seperti membalikan satu sisi uang, Yesus lalu berdoa, "Tetapi bukanlah kehendakku, Tadi merupakan apa yang Yesus mau, yaitu ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi di sisi yang lain, Yesus menyatakan di dalam doanya,
tetapi bukanlah kehendakku. Ini sisi yang satu, berbicara tentang sisi penyerahan diri. Menyerahkan diri kepada Allah dimulai dengan sebuah pertanyaan yang sederhana, yaitu apa yang engkau mau ya Allah? Apa yang engkau mau? Ya, dengan doa dua sisi ini, kita melihat juga bahwa doa dua sisi ini dari Yesus ini terdapat juga di dalam Matius pasal 26, Markus pasal yang ke-14, juga disebutkan di dalam Yohanes 18. Nah, Yesus mendoakan dua sisi. Ambillah cawan ini, yaitu apa yang aku mau, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, itu apa yang engkau mau. Yang bergumul dengan kedua-duanya. Itulah dua sisi dari doa Tuhan Yesus. Nah, apa yang bisa kita pelajari ketika kita berdoa dengan jujur dan penuh penyerahan diri seperti yang Yesus lakukan? Situasi apa yang sedang kita hadapi saat ini yang mendorong kita untuk berdoa dengan jujur sekaligus berserah penuh kepada Allah? Nah, dalam doa yang kita naikkan seringkali mungkin hanya satu sisi, di mana kita mengungkapkan apa yang kita mau. Ya, kita meminta ini, meminta itu, mengharapkan sesuatu bahkan segera terjadi. Tapi kita lupa untuk juga berdoa dengan penuh penyerahan, yaitu biarlah bukan kehendak kita, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Termasuk dalam situasi kita hari-hari ini. Ya, marilah kita belajar dari doa Tuhan Yesus, di mana dia berdoa mengungkapkan dengan jujur apa yang menjadi kerinduannya. Kita pun berdoa mengungkapkan dengan jujur apa yang menjadi kerinduan kita. Tetapi jangan lupa, kita juga harus ada di dalam penyerahan, di mana kita juga berdoa supaya bukan kehendak kita yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Biarlah perenungan kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat kita semua di sepanjang hari di mana kita akan menjalani kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, tolonglah kami untuk kami mengerti kehendak-Mu. Biarlah kami dapat berdoa sebagaimana Tuhan Yesus. Kami dengan jujur menyatakan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kami, namun juga kami berserah kepada kehendak-Mu. Karena kami tahu segala sesuatu yang Engkau akan berikan dalam hidup kami adalah yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.